Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Kalau Pak Edi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Tidak ada halangan yang berarti. Hanya memang ada satu dua yang kebetulan Ibu ini ada, kebetulan juga tersambung. Mungkin ada yang ingin diobrolkan ini, Bu. Aduh, ada apa ini Pak Edi? Kira-kira sepertinya ada masalah ini Pak Edi. Kira-kira apa ini masalahnya Pak Edi? Iya, jadi ini masalah sekolahan ya, Bu ya. Ini masalah di sekolahan Iya, ya. iya. Jadi di sekolah itu kita kan sudah membuat kesepakatan sekolah. Kesepakatan itu isinya untuk disiplin waktu, lebih spesifik untuk mereka yang piket itu hadir sebelum jam 7. Kalau nggak piket 15 nggak apa-apa. Jadi yang piket itu sebelum jam 7 sudah hadir. Tetapi setelah kesepakatan itu diberlakukan, sebagian besarnya belum konsisten atau tidak konsisten. Ya, itu masalahnya. Saya sudah berpikir apa kira-kira yang bisa dilakukan begitu, atau juga sebenarnya kalau saya melakukan ini pas atau tidak begitu, itu saya berpikir, tapi kok belum apa ya, merasa belum mantep gitu untuk mencari solusinya seperti apa, bentuk solusinya seperti apa begitu, Bu. Nah itu. Jadi mohon sharingnya, mohon rembuknya dari Ibu. Mudah-mudahan nanti saya menjadi tercerahkan, ada solusi, Bu. Seperti itu, Bu. Mohon Oh, maaf ini begitu. aku siang-siang Oh, dikasih masalah. tidak apa-apa Pak. Kebetulan waktu saya luang kok Pak, lagi nggak sibuk. Jadi bisa ini kita bincang-bincang sedikit untuk Seperti itu, Bu. mencari solusi dari permasalahan Pak Edi. Oh gitu. Jadi tadi Pak Edi bilang kalau Pak Edi sudah membuat kesepakatan sekolah. Intinya tentang kedisiplinan waktu ya Pak Edi ya. Iya, Bu. Ya, jadi ada beberapa guru yang tidak melaksanakan eh, kesepakatan sekolah yang telah Pak Edi buat Dibuat. gitu ya di sekolah Iya, ya. iya, Bu. Nah, Betul, Bu. kira-kira Pak Edi sudah telusuri tidak apa penyebab ada beberapa guru tersebut yang tidak melaksanakan kesepakatan sekolah tersebut? Sudah sih, beberapa orang yang tidak hadir itu saya tanya, alasannya Pak nunggu ojek, nggak datang-datang, atau kerepotan dengan pagi hari di rumah, kemudian ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan, begitu terus gitu alasannya. Nah itu saya harus bagaimana lagi itu, padahal ya itu kan sudah kewajiban bersama begitu, tapi ya belum juga. Nah ini masalahnya, apa kira-kira solusinya? Nah itu belum ketemu sampai sekarang itu, Bu. Ya, setelah Pak Edi telusuri penyebabnya karena mereka mungkin kendala ojek atau apapun seperti itu. Nah, kira-kira setelah Pak Edi amati gitu ya, mengapa mereka selalu sering begitu melakukan hal tersebut? Menurut pengamatan Pak Edi itu. Mungkin sekali 2 kali bolehlah ya, tapi kalau misalnya sering itu apakah, ada faktor lain gitu Pak Edi, dari pengamatan Pak Edi? Lebih kepada kesadarannya lah ya. Kalau masalah ojek tadi ya harusnya bisa disiasati sih. Misalnya kalau ada langganan ya cari langganan. Kalau ada kesibukan pagi hari ya diselesaikan sebagiannya malam hari atau bangun lebih awal. Kalau ada kegiatan-kegiatan lain ya apa ditunda dulu atau bagaimana. Secara teknis harusnya bisa diselesaikan. Tampaknya faktor utamanya lebih pada kesadaran itu, Bu, Oh menurut saya. iya. Mhm. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Edi harapkan, untuk, tercapainya kesepakatan sekolah yang Pak Edi buat seperti itu, Pak? Kondisi idealnya nih bagi rekan-rekan, yang di sekolah ini. Idealnya sih mengikuti apa yang sudah disepakati bersama tadi, yaitu datang sebelum jam 7 bagi yang piket. Nah, itulah yang pokok lah ya. Jadi idealnya seperti itu. Sederhana sebenarnya. Walaupun dalam prakteknya itu harus dikelola ya, diatur. Tapi saya rasa
bisa sebenarnya. Nah, idealnya seperti itu, Bu. Jadi mereka mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan sekolah. Kesepakatan yang memang dibangun bersama gitu, bukan bukan saya suruh begitu saja, tapi memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Idealnya Iya. seperti itu, Bu, sebenarnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Edi lakukan untuk, menyadarkan rekan-rekannya lah untuk tadi kan faktor utama kesadaran ya, Pak, ya, dari faktor Ya, kesadaran. Nah, untuk menggali kesadaran mereka lah, supaya mereka sadar, mereka bisa melaksanakan kesepakatan sekolah itu dengan baik. Kira-kira apa nih yang bisa Pak Edi lakukan? saya tetap ya secara pribadi akan melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi rekan yang lain, sehingganya mereka tidak punya alasan mengatakan, "Tuh kepala sekolahnya aja tidak, masa kita suruh aktif?" Nah, kira-kira begitu. Jadi Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan ngajak ngobrol lah lebih lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya masalah yang betul-betul menghambatnya gitu. Nanti saya akan ngobrol, kemudian juga saya akan sampaikan di forum bersama tentang pentingnya menjaga kesepakatan sekolah ini. Itu Bu, rencana-rencana saya. iya baik. Apakah kira-kira cara Bapak ini di waktu-waktu kemarin atau apa yang pernah Bapak lakukan itu apakah pernah berhasil? Berhasil Bu, hanya mungkin apa yang saya lakukan ini perlu diulang-ulang begitu. Berhasil nanti kambuh lagi, berhasil nanti kambuh lagi. Jadi memang perlu diulang-ulang dan dicari alternatif yang tambahan lah supaya nggak kambuh-kambuh begitu gitu, nggak cepat kambuh lah. Iya Berhasil luar biasa. tapi kambuh lagi. Nah, harapannya nanti insya Allah kambuh pun tidak terlalu sering gitu. Iya, itu Bu. Jadi iya luar biasa sekali Pak ya usaha Pak Edi, memang untuk mengajak, rekan-rekan ke arah yang lebih baik itu memang kita butuh perjuangan ya Pak Edi ya. Iya Bu, betul. Nah, jika di-rating nih Pak, atau dipersenkan nih usaha Bapak ini nantinya tuh bisa tingkat keberhasilan Bapak untuk mengajak rekan-rekan ini, kalau dipersenkan itu, 10 sampai 100% itu bisa sampai berapa persen ini Pak? 80%. Insya Allah sampai 80%, bahkan saya yakin sampai 90% itu berhasil dengan pelaksanaan nanti yang secara konsisten saya lakukan sampailah di angka 90%, saya yakin. Selanjutnya apa rencana rencana Bapak ini? Rencana Bapak yang akan dilakukan ke depannya atau bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya untuk mengajak teman-teman supaya bisa, melaksanakan kesepakatan sekolah yang dibuat bersama gitu, Pak. Saya akan sampaikan kembali kesepakatan bersama ini di forum bersama dalam musyawarah. Jadi saya sampaikan, saya tekankan bahwa kita punya kesepakatan ini, ayo laksanakan bersama-sama. Kemudian saya juga akan bertemu dengan mereka satu persatu, kemudian berdialog kira-kira apa penyebab utamanya, apa yang menjadi kendala utamanya, sehingga mereka bisa mengatakan secara terbuka, secara lebih jujur lah apa yang menjadi penyebab utamanya. Itu yang akan saya lakukan, Bu. Nah, untuk menyusun langkah-langkah Pak Edi atau melaksanakan rencana Pak Edi, kira-kira siapa saja ini, orang yang dibutuhkan atau yang bisa membantu Bapak untuk terlaksananya rencana Bapak? Yang akan membantu nanti guru, salah satu guru yang memang aktif. Jadi tidak semuanya tidak aktif sih. Ada satu dua yang memang sudah aktif, nanti diminta untuk bantu berbicara sekaligus memotivasi rekan-rekan bahwa saya juga bisa loh gitu. Sehingganya nanti kawan-kawan yang lain juga bisa mengikutinya. Ini nanti yang akan saya mintai bantu tolong untuk ikut menguatkan. Nah, kira-kira kalau waktu yang dibutuhkan Pak Edi itu berapa lama Pak untuk melakukannya Pak, untuk melakukan rencana Pak Edi ini, waktu yang dibutuhkan? 1 bulan lah, 1 bulan insya Allah cukup. Akan kami bagi waktu untuk pertemuan besar dan untuk
obrolan dengan dengan beberapa orang guru yang secara lebih dalam tadi itu. Kapan kira-kira rencananya akan dilaksanakan, Pak? Insya Allah pekan depan dimulai. Ini pekan pertama masuk, jadi pekan depan insya Allah bisa dimulai. Ya, kemudian, kemudian Pak Edi, komitmen apa nih yang ingin Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik dan lancar? Saya akan kuatkan tekad ya, kuatkan niat bahwa memang ini harus dicari atau diselesaikan permasalahan ini. Jadi saya akan jadwalkan nanti pertemuan bersama dan juga akan saya jadwalkan pertemuan dengan mereka secara pribadi dan betul-betul pertemuan itu akan saya manfaatkan untuk menggali secara lebih jauh dan lebih dalam apa yang menjadi alasannya sehingganya mereka nanti bisa mengikuti kesepakatan sekolah yang sudah dibangun. Itu, Bu. Ya, kemudian apa Pak Edi memerlukan dukungan dari pihak lain untuk melaksanakan rencana Pak Edi ini? Perlu dukungan dari pengawas tampaknya. Jadi nanti pengawas pada kesempatan tertentu akan kami undang. Salah satunya adalah membahas tentang pentingnya disiplin. Nanti beliau akan menyampaikan pentingnya disiplin waktu sekaligus memberikan contoh-contoh, memberikan penguatan-penguatan sehingganya guru-guru yang lain itu merasa ada masukan dari pihak lain yang mungkin dianggap lebih tinggi kedudukannya, jadi mereka lebih punya alasan lebih kuat untuk melakukan apa yang jadi kesepakatan bersama tadi itu. Dukungan juga dari wali murid ya, bagaimana respon dan tanggapan wali murid terhadap ketertiban atau kedisiplinan waktu. Nanti saya akan minta tanggapan dari wali murid dan akan kami sampaikan di forum bahwa wali murid itu sangat berharap ya agar Bapak Ibu guru ini bisa disiplin waktu. Jadi pengawas dan wali murid itulah yang nanti yang akan diminta untuk memberikan dukungan juga, Bu. Baik Pak Edi, semoga apa yang direncanakan oleh Pak Edi berjalan dengan baik dan lancar Pak Edi ya, mengajak teman-teman untuk, disiplin waktu yang pastinya ya Pak ya, dan Iya, Bu. memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Semoga bisa berjalan dengan baik dan kesepakatan sekolah yang telah dibuat bersama itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh semua warga sekolah ya Pak Edi ya. Iya, heeh. Ya, Bagaimana Bu. perasaan Pak Edi sekarang setelah kita bincang-bincang ini Pak Edi? Ya, alhamdulillah tercerahkan, merasa lega, merasa mantap, merasa yakin dari ide atau pendapat yang selama ini saya ragu gitu. Dengan obrolan ini saya jadi lega, semakin yakin, mantap, oh ini toh yang akan dilakukan nantinya. Terima kasih Bu, sudah memberikan jalan, sudah memberikan panduan dari ide-ide yang muncul hari ini. Terima kasih Bu ya. Sama-sama sama-sama Pak, saya juga senang sekali bisa mendengarkan cerita dari Pak Edi. Semoga, bisa saling berbagi dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya Pak Edi ya. Ya Bu, terima kasih obrolannya siang ini. Iya, Heeh. ngobrol ngobrol masalah ini, nggak apa-apa Bu ya. Iya nggak apa-apa Pak Edi, nggak Ya, apa-apa. lain waktu Mhm. bisa Oh, ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. ya baik Pak Edi. Sudah cukup Pak Edi ya? Heeh, cukup. Insya Bisa? Allah lain waktu disambung lagi Iya. dengan Baik Pak Edi, permasalahan kita yang lain. cukupkan sampai di sini ya Pak Edi ya. Iya Bu, iya. Ya baik. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.